Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan jarak waktu antara adzan dan iqamah waktu subuh, bagaimana? Tidak mengapa ya, mungkin dijedakan sampai setengah jam untuk memastikan saja masuknya waktu, karena terjadi khilaf apakah waktu subuh sekarang ini terlalu cepat atau tidak. Maka untuk lebih kehati-hatian ya ada baiknya kita undur 30 menit, dan juga untuk supaya mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah SAW, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil fajri lil ajri, ya, berisfarlah, berterang-teranglah dengan salat fajar, karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian untuk Pak Yunus, semoga bermanfaat. Adzan ada 2 kali. Adzan pertama itu mengingatkan yang sholat qiyamul lail, ini sudah menjelang subuh. Yang tidur ini mau subuh. Nah, justru malah jadi penenang. Wah, masih adzan pertama ini. Kalau fulan yang adzan pertama ini. Gitu. Terus adzan kedua, dah witir hilang. Adzan kedua, ini adzan kedua ini. Kalau di sini sampai 30 menit, masih ini. Hilang. Pasti itu karena dosa kita. Di masjid kami, di dekat rumah, walau dikatakan masjid sunnah, tapi untuk masalah sholat subuh sangat cepat iqamahnya. Bahkan sering telat atau masbuk. Untuk sholat sunnah di rumah pun sangat mepet, Ustaz. Masukan sering diberikan kepada pengurusnya, mohon nasihatnya. Apakah kita tetap tidak mengapa mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut? Dan bagaimana statusnya untuk sholat sunnah fajar yang waktu subuhnya tadi telah dijelaskan bahwa kita lebih cepat? Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang masalah ini, jawaban para masyayikh tentang masalah ini, mereka tetap mengatakan bahwa itu sah sholatnya dengan jamaah kaum muslimin, karena kita nggak boleh berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Meskipun waktunya demikian, sempat ditanyakan juga kepada para masyayikh ketika di Mekah itu, kalau musim haji itu kan agak cepat sholatnya. Apakah sah kita sholat di Masjidil Haram? Padahal baru 10 menit udah qomat itu. Kalau musim haji itu cepat sekali musim haji. Jawaban masyayikh, sah sholat kita bersama kaum muslimin. Makanya kita usahakan kalau bisa kita cari masjid yang lain yang qomatnya ditunda. Kalau di Masjid Nabawi itu selalu 25 menit sampai 30 menit ke Masjid Nabawi. Selalu. Hatta di musim haji. Tapi kalau di Mekah lebih cepat gitu. Makanya pertanyaan itu sering ditanyakan, dan mas saya jawabnya sama. Oh, sah sholatnya. Berarti itu sama, karena mereka juga pakai waktu falak kan. Kita pakai waktu falak, mereka juga pakai waktu falak, sama aja semua, seluruh dunia sama. Makanya kalau bisa kita cari masjid yang qomatnya ditunda, gitu. Kalau bisa, agak jauh dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, tidak ada, ya sudah kita sholat di tempat itu. Cuma ingatkan imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ustaz, saya ingin melaksanakan salat sunnah rawatib dan berdoa sebelum iqamah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Namun seringnya tidak mendapatkan keutamaan tersebut, terutama ketika sunnah qobliyahnya, karena iqamahnya begitu cepat setelah adzan di masjid kami, dan kami lihat hampir di setiap waktu sholat banyak yang masbuk karena banyak yang telat disebabkan iqamahnya yang cepat tadi. Mohon penjelasannya atau nasihatnya sebenarnya bagaimana Nabi mencontohkan mengenai hal ini, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Berkaitan dengan masalah waktu-waktu sholat, ini memang dibahas oleh para ulama. Sampai hari ini belum selesai pembahasannya. Karena waktu yang ada sekarang ini pakai falak. Dan kalau kita lihat
kenyataan antara falak dengan yang Rasulullah kerjakan itu beda. Saya ambil contoh subuh. Subuh itu Nabi menyebutkan apabila sudah terbit fajar shadiq. Kalau kita lihat dari waktu falak itu belum terbit fajar shadiq. Gitu. Jadi bagaimana? Ya azan tetap dikumandangkan azan sebagaimana kaum muslimin. Cuma yang kita tunda di situ qomatnya. Qomatnya setelah 20 menit baru itu qomat. Kalau bisa setengah jam, baru kita bisa sholat sunat tuh karena udah masuk waktu di situ. Tapi sayangnya kebanyakan kaum muslimin tidak paham tentang masalah ini. Contoh yang kedua yaitu zuhur. Kalau kita lihat juga waktu zuhur belum zawal dari waktu falak itu. Artinya matahari belum tergelincir. Kan nasnya menyebutkan Nabi mengerjakan sholat zuhur sesudah zawal. Nah sekarang bagaimana? Dia tunda, qomatnya dia tunda. Gitu. Setengah jam paling tidak, setengah jam. Kalau bisa lebih. Artinya ini udah para ulama sudah paham ya, di abad 20 ini paham bahwa waktu falak ini tidak pas gitu. Dan waktu saya belajar dengan Syekh Saleh bin Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, beliau berusaha bagaimana sholat subuh itu setengah jam atau lebih baru qomat. Zuhur sama, kadang-kadang zuhur lebih, bisa 40 menit baru qomat. Gitu. Tapi beliau nggak menyalahkan yang di Mekah, Madinah, beliau nggak menyalahkan. Tapi beliau sendiri praktekkan seperti itu. Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, beliau tegas mengatakan bahwa waktu subuh yang ada falak ini belum masuk. Waktu subuh. Tegas itu Syekh Albani mengatakan dalam Silsilah Hadits As-Sahihah. Nah, ini sedang dibahas oleh para ulama sampai hari ini belum selesai. Karena menyangkut semua di dunia Islam ini. Enggak gampang. Ketika kita mengatakan bahwa sholat itu belum masuk waktu, tidak sah, berarti kita mengatakan semua orang gak sah sholatnya. Itu bukan masalah kecil, masalah besar. Paling tidak untuk kita gitu. Untuk masjid kita itu sebaiknya ya qomatnya ditunda. Tapi buat orang umum ya karena mereka gak bisa, kecuali itu punya masjid sendiri gitu. Kita tetap wajib untuk sholat berjamaah, wajib di masjid, wajib sholat berjamaah karena Allah menentukan demikian, laki-laki wajib di masjid. Dan Nabi SAW juga menyebutkan demikian. Ya bagaimana? Ya kita berusaha untuk datang sebelum azan kalau kita mau sholat sunat. Soal masalah diterima dan tidaknya kita serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Gitu. Tapi kalau bisa kita kasih usulan kepada pengurus masjid, ditunda. Kan dikumandangkan azan ini untuk manggil orang sholat. Kalau bisa kumandangkan azan 10 menit sholat, ya orang-orang belum sempat dong untuk wudu. Antum panggil tapi antum tinggal, gimana? Antum panggil tapi antum tinggal. Kalau antum panggil tunggu, sabar. Gitu. Kan antum nunggu dapat pahala. Nunggu sholat kan dapat pahala. Dan seorang itu kata Nabi tetap dalam sholat selama dia menunggu sholat. Dan selama dia nunggu sholat, dia duduk di masjid itu atau musola, dia sama itu dia duduk, dia berzikir, dia berdoa. Malaikat juga mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu. Terus Allah marhamu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, terus seperti itu didoakan oleh malaikat. Nah, antum sabar gitu. Sabar nunggu orang yang datang gitu. Itu yang terbaik. Nah itu yang perlu diingatkan kepada pengurus masjid, pengurus musola. Cuma kadang-kadang sayangnya mereka ingin selesai tugasnya gitu. Apalagi yang di musola sebagai pegawai kerja, dia sebagai buruh, pengennya cepat adzan, cepat qomat, udah bebas ya. Padahal setelah selesai sholat itu dia nggak ngapa-ngapain, ngobrol sampai 1 jam kadang-kadang. Tapi nggak sabar ketika nunggu orang untuk sholat. Itulah godaan setan. Itu godaan setan. Padahal habis sholat dia ngobrol 1 jam kadang-kadang ngobrolnya. Tapi untuk nunggu setengah jam dia nggak sabar dia. Nggak sabar. Jadi itu yang perlu diingatkan kepada pengurus masjid. Kecuali kalau masjid kita atau musola kita sendiri itu kita bebas. Sebaiknya setengah jam. Untuk perhatikan tuh, terutama zuhur sama subuh. Kalau asar tepat waktunya, apalagi maghrib.
Kalau waktu falak maghrib itu dilewatin 2 menit tuh. Udah tenggelam matahari, dilewatin oleh falak itu. Jadi udah masuk maghrib. Isya juga udah masuk maghrib. Cuma Isya kan kadang-kadang Nabi mengerjakannya agak malam. Ketika sahabat-sahabat belum datang ditunggu Isya itu. Kalau mereka udah kumpul, Nabi tepat waktu. Tapi kalau mereka belum kumpul ditunggu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi masalah itu 2 sholat itu aja. Subuh dengan zuhur yang diingatkan para ulama. Tapi kita tetap berusaha mengerjakan sholat itu berjamaah bersama kaum muslimin. Dan ketika antum tidak mendapatkan qobliyahnya, ya antum datang lebih awal, gitu, lebih awal. Dan diingatkan kepada pengurusnya bahwa sebaiknya dimundurkan sedikit qomatnya. Dan nggak apa-apa. Kalau udah terbiasa setengah jam itu nggak ada masalah bagi semua orang. Gitu. Insya Allah itu mudah. Yang berat itu ketika awal untuk merubah itu awal. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah mudah nggak ada masalah. Nah, yang lain.